ya udah itu kan cuman apa ya? Cuman lagu dinarikan, kita anggap aja ya udah itu berarti kan nama Tuhan juga jadi dipuji di mana-mana gitu. Tapi kan ada juga orang Kristen yang menganggap kayak kenapa sih agama gue diparodiin gitu kan? Halo, nama gue Tiffany, umur gue 20 tahun, agama gue Buddha. Halo, nama gue Tasya, umur gue 26 tahun, agama gue Kristen. Halo, aku Putu, umurku 27 tahun, agamaku Hindu. Halo, nama gue Diki Syafruddin, umur 23 tahun, agama gue Islam. Lebih ke heran sih respon pertama ya. Mungkin sebagai minoritas gitu ya, ini juga sering jadi pembahasan gitu kayak mungkin sebenarnya peraturannya juga yang membangun itu gitu yang kurang apa ya, kurang toleran gitu. Karena kayak aku sebagai umat Hindu kalau mau sembahyang itu puranya jauh nggak kayak misalnya aku di Jakarta gitu. Aku ngekos di Palmerah tapi harus ke Rawamangun, pokoknya tempatnya jauh-jauh gitu. Dan mungkin di daerah-daerah lain juga mengalami yang sama. Sebenarnya setuju juga sih sama pendapatnya Kak Putu karena kayak bingung gitu kayak kenapa harus ada intoleransi gitu sedangkan ya kita kan semua di Indonesia banyak perbedaan gitu bukan agama doang tapi banyak suku dan banyak latar belakang lain yang beda. Kenapa seseorang harus memaksakan sebuah agama untuk dicocokkan ke orang lain gitu padahal kan agama ya beda-beda gitu. Kalau emang dia berbeda dengan kita ya kenapa harus lo marah gitu. Sebenarnya kalau misalnya semuanya bisa toleransi, kayak itu pasti jadi sesuatu yang apa ya? Lebih nyaman buat semuanya gitu kan. So, mungkin aku mau nambahin ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin intoleransi, yang salah tuh sebenarnya bukan agamanya. Ya, Karena betul. pada dasarnya semua agama ajarin kebenaran kan. Ini poin utamanya. Ya, manusianya yang kadang suka salah memahami, salah mendalami ya gitu. Gitu sih, sayang miris. Kalau aku Lebih punya banyak. Kalau aku sebenarnya backgroundnya tuh papa sama mama tuh dulunya beda, terus mama akhirnya ikut jadi Hindu gitu, dulunya Muslim. Sebetulnya sisi menyenangkannya adalah jadi kalau kita liburan itu kita dapat dua-duanya. Ya. Kalau Lebaran tinggal pulang ke kampung mama gitu kan, terus yang kayak tetap kalau waktu kecil ya sekarang sudah nggak tetap dapat apa namanya tuh fitrah gitu ya, dapat amplop Lebaran gitu, dapat uang dari om-om atau paman-paman gitu. Terus kalau lagi hari raya Hindu tinggal pulang ke Bali terus dapat lagi, jadi double dapatnya gitu. Cuman memang betul nggak mudah gitu menjalaninya, nggak bisa nutup mulut orang. Terus misalnya kayak aku 27 tahun menjadi seorang Hindu terus tiba-tiba jadi yang lain gitu kan, harus ada penyesuaian atau misalnya kayaknya beda deh caranya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu lebih ke apa ya, dilema sama diri sendirinya mungkin ya. Nah itu juga harus bisa satu, apakah si pasangan ini, pasangannya anakku ini bisa sama-sama kuat untuk menguatkan satu sama lain ya. Entah misalnya anakku yang pindah atau anaknya siapa ikut gitu masuk ke agama yang aku yakini gitu. Ini kuat nggak nih dua-duanya gitu. Jangan sampai kayak udah pindah terus kayak berjuang sendiri gitu kan, sedih ya kayaknya gitu. Ketika lo memutuskan untuk mengamini itu, bukan cuman rajin sembahyang atau rajin sholatnya aja gitu, tapi ini orang ketika lo kena masalah nggak tahu mau ngapa-ngapain, pegangan lo siapa, lo punya nggak gitu. Itu sih sebenarnya yang lebih penting. Jadi masalah beda agama atau apa nggak problem lah kalau aku, karena memang backgroundnya juga santai-santai aja gitu kan. Cuman lebih ke keyakinan anakku dan pasangannya. Tapi kalau aku sendiri ya, kakek dari ayah itu juga memang Islam, tapi nenekku Katolik gitu. Dan ya bude-budeku ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi Kristen, jadi itu beda-beda. Dan memang ada bude juga yang memang ketika beliau menikah emang
ikut gitu, cuman kebetulan sakit-sakitan, jadi akhirnya pindah lagi ke agamanya yang semula jadi sehat gitu. Itu mungkin ya itu salah satu itu tadi ya, kita faktor X yang nggak bisa kita ini, apakah segi dari mentalnya kuat atau enggak. Jadi itu bisa aja kan jadi bikin sakit atau gimana. Jadi ya mungkin pertimbangannya banyak, dan yang pasti memang harus ya karena ini anak ya, kita masuknya dikasihkan, ini rezeki loh anak. Jadi memang dari kecil harus dikuatin dulu nih fundamental. Kan tadi Kak Putu juga menyebutkan kan kalau memang nggak ada pegangan ya jatuh gitu kan, yang entitas Tuhan itu. Jadi memang kita dari kecil memang harus menguatkan fundamental si anak dulu nih. Istilahnya ketika sudah dewasa dan dia juga manusia yang punya akal, punya pikiran. Ya, yang penting kita ketika dia masih kecil kita sudah kasih fundamental yang ya semoga aja kuat ya. Dan ketika sudah dewasa bisa Mengaplikasikan itu. ya mengolah itu menjadi pilihan hidupnya dia. Ya udah, kita sebagai orang tua kan ya mau gimana gitu. Ya. Paling gitu sih. Poinnya tadi sih ya, sebagai orang tua tuh bukan memprogram anaknya, tapi Bukan. lebih ke ngasih insight, ngasih pengetahuan gitu, dan ya bimbing sih sebenarnya. Agama dari agama aku sendiri sih agama Islam ya. Itu dia sebenarnya kalau dilihat dari agama yang lain itu sama aja ya, mengajarkan kebaikan apalagi ke sesama. Cuman karena mungkin kalian yang dari berbeda agama pernah dengar gak sih istilah kayak agama Islam itu mengajarkan kita mengatur gitu dari bangun tidur, terus makan, mandi dan lain-lain. Itu tuh mengajarkan kalau kita itu memang harus memperhatikan hal sedetail itu gitu. Lebih ke situ sih. Kalau dari aku sih kasih sih, mungkin kayak kalau misalnya sebenarnya pasti semua agama ngajarin kayak kasih damai gitu, tapi menurut aku dari kecil tuh selalu ditanemin kayak harus bisa mengasihi semua orang. Jadi sebenarnya sih lumayan diterapin ya sampai sekarang. Maksudnya kayak aku bukan tipe orang yang dendaman atau gimana gitu, jadinya kayak benar-benar kayak kalau misalnya sebelah sama orang tuh kayak nggak apa-apa iya nggak apa-apa gitu sih. Relate banget tuh. Jadi ya itu sih kayaknya. Oke, kalau dari aku kebetulan dari Buddha. Nah, kalau pelajaran paling berharga yang bisa diambil lebih ke, kalau di Buddha tuh ada statement Sabesata Bhavantu Sukhitata. Artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kayak kita benar-benar pengen semua makhluk apapun itu berbahagia, damai dan tidak ada peperangan gitu sih. Kalau aku sebenarnya mungkin agamaku dengan agamamu kayaknya beda-beda tipis ya, Hindu sama Buddha gitu. Kalau dari aku konsep dasar banget itu sebenarnya ya samalah sama semua agama yang ada gitu. Ngomongin soal kasih, ngomongin soal gimana kita menghargai satu sama lain gitu. Nah, kalau di Hindu itu ada konsep dasar namanya Trihita Karana. Jadi bagaimana kita ada 3 dasar nih sumber kebahagiaan, kesejahteraan itu. Yang pertama pasti hubungan kita sama Tuhan, bagaimana kita ibadah, gimana kita menjaga tempat ibadah kita tetap bersih dan lain sebagainya, sesederhana itu. Yang kedua itu bagaimana hubungan kita sama manusia, dan yang gak boleh dilupain adalah hubungan kita sama alam. Kalau dari aku sebenarnya lebih ke karena sebenarnya lebih ke nggak setuju ya, pasti sih nggak setuju ya kalau misalkan menghina agama lain gitu, karena balik lagi gue juga nggak mau nih agama gue dihina gitu ya berarti gue juga nggak boleh menghina agama lain juga. Dan atas dasar apa gue menghina agama lain gitu, karena pada dasarnya kan semua agama balik lagi mengajarkan kebenaran. Apa yang harus gue hina gitu kan maksudnya. Jadi sebenarnya ya balik ke nggak setuju sih gitu, nggak setuju. Dan ya itu jatuhnya intoleransi yang emang kayaknya sebaiknya jangan didukung ya, intoleransi gitu. Apa namanya ya, kalau dari kita sendiri ya, kita ke sejarahnya pun ya, waktu itu kan memang bukan musuh ya, tujuan pertama Rasul itu kan ingin mengislamkan kaum Quraisy, karena memang Rasul ini, si Nabi Muhammad ini memang dari keturunan ini Quraisy, kafir Quraisy gitu. Dan memang sampai muncul lakum dinukum waliyadin, jadi bagi mula agamamu, bagi pula agamaku, yang artinya ya udah gitu, maksud ya kita dengan agama kita, mereka dengan agama mereka, seperti itu ya. Kalau misalnya
apa sih fitnah? Bukan fitnah ya, apa tadi? Menjelek-jelekan agama lain, menghina ya. Sebenarnya kayaknya ini kasusnya karena ini aja sih, ya semakin terbuka aja sosial media dan banyak orang yang nggak bisa mempertanggungjawabkan ketikannya itu. Banyak orang-orang tidak bertanggung jawab dan banyak yang kena gocek gitu. Iya sih, media sosial juga ngeri sih, yang ngeri-ngeri Ngeri sedep loh. sih. Karena kalau udah larinya bawa-bawa agama sekarang lebih cepet ramenya kan daripada isu-isu yang lain. Mungkin awalnya nanya karena nggak tahu, atau karena receh sudah kok bercanda itu, tapi terus jadi ada yang sensitif, ada yang merasa terhina gitu. Kan emang harus jaga kali ya kalau emang soal agama sekarang harus lebih hati-hati. Iya, Gitu. memang ya kalau dulu kan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu Iya ya. benar. Itu kalau sebenarnya tips atau trik aja sih, misalnya yang kita lagi berkomunikasi kan, balas-balas reply atau komen atau DM, ya mostly kan orang yang gak kita kenal sebenarnya ya. Ya alangkah baiknya jika percakapan itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, mending gak usah dilanjut. Iya, Iya, benar. Serius deh, karena kita juga nggak tahu kan. Dia nerimanya gimana? Ya maksudnya identitas kita gitu. Karena orang gini, kebanyakan ngelihat itu kan dia nggak tahu gue siapa gitu. Akhirnya ngirim seenaknya. Tapi kenapa barrier itu nggak dipakai? Karena dia nggak tahu kita ini siapa. Ya udah kita mending tinggalin gitu. Kita mending tinggalin karena dia nggak tahu kok gue siapa gitu. Tapi ngomongin sensitivitas agama sekarang ya, kayak jadi mungkin kita kadang kala suka penasaran ya sama agama satu sama lain. Tapi kadang kayak ngerasa takut Ya, nanya gitu kan. Saking sekarang tuh agama isu yang sensitif gitu. Jadi kayak muncul ketakutan gitu loh buat kita mungkin mempelajari agama lain atau nanya gitu. Karena bisa berujung yang mungkin tadi kayak yang Kak Putu alamin gitu. Ya aku juga dulu alamin gitu waktu zaman sekolah. Sering banget ditanya kayak, Buddha tuh gak punya Tuhan ya? Yang kayak gitu. Dan pada saat itu sebenarnya aku juga gak bisa jawab yang kayak gimana. Iya kan, kalau masih kecil. Gue jelasin ke lu juga susah, lu juga gak ngerti gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Aku malah dulu kan SMP SMA kan di Solo dan memang Bude ya satu rumah gitu kan, sering nyanyi kan, aku sampai hafal dulu Lagu-lagu ini ya. lagu-lagu rohani Kristiani. Gitu. Aku hafal beberapa. Oh iya, kayak yang kemarin di TikTok itu kan juga sempat jadi perdebatan tuh. Jadi sensitivitas Tuhan lagu Yesus lagu Tuhan Yesus sudah berubah. Tahu. Ada yang ya udah banyak orang Kristen yang melihat itu terus kayak oh ya udah itu kan cuman lagu dinarikan, kita anggap aja ya udah itu berarti kan nama Tuhan juga jadi dipuji di mana-mana gitu. Tapi kan ada juga orang Kristen yang menganggap kayak kenapa sih agama gue diparodiin gitu kan? Kenapa sih? Soalnya kan ada yang kayak ceritanya habis nyanyi itu terus lanjut sholat gitu kan. Jadi kayak emang susah sih kalau kayak gitu, kayak Penerimaan orang beda-beda ya. penerimaan orang beda-beda. Itu aja di komentar tuh udah beda-beda banget lah. Silakan. Oh gitu ya? Biar bisa mikir dulu kan. Ini pribadi ya, pengalaman pribadi. Kalau menurutku, karena aku paling nyaman di sini, ya aku merasa itu terbaik untukku. Tapi bukan berarti yang terbaik untuk orang lain gitu. Kenapa aku bilang aku nyaman di Hindu gitu, walaupun ya ada beberapa konsep yang aku juga masih pertanyakan gitu, mungkin jadi Buddha tiba-tiba karena ada kasta tadi ya. Tapi intinya adalah satu, aku tidak pernah merasa dipaksa. Kedua, aku selalu didorong untuk melakukan hal baik, dan itu juga tidak, dorongan itu bukan paksaan gitu loh. Jadi dan misalnya gini, membantu orang atau untuk mendapat kasih Tuhanku itu nggak harus kamu jadi agamaku. Nah itu sih, itu poin yang bikin aku kayak oke, aku paling nyaman di sini gitu, karena kayak ya udah balik ke konsep dasar tadi gitu, hubungan manusia lahir ke bumi itu hubungannya adalah dengan Tuhannya sendiri, menjaga alamnya supaya nggak rusak, supaya tetap bersih, dan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Oke, kalau dari aku sendiri, ini kan individu ya, menurut pribadi masing-masing.
agama yang paling benar menurut individu yaitu aku orangnya, menurut aku ya benar karena gini, pertama aku ya emang sekarang ada ini sih, ada anggapan ekstrim bahwa anak kecil agama itu kebanyakan itu tuh warisan gitu. Itu menurut aku agak ekstrim ya, karena aku menilai itu agama sebagai sebuah perjalanan dan juga agama Islam sendiri juga ada perjalanannya. Maksudnya Islam pernah mengeluarkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang kemudian disempurnakan oleh Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi agama kita memang agama yang penuh dengan perkembangan juga gitu. Yang pasti agama yang aku tahu itu kan agamaku gitu. Yang aku pelajari dari kecil, yang ditanamkan dari kecil itu agama Kristen gitu. Jadi ya menurut aku benar kata kamu tuh. Itu yang terbaik buat aku karena di saat aku senang gitu, pegangan aku ya Tuhan Yesus. Di saat aku sedih, di saat banyak cobaan, pegangan aku ya Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak emang di agamaku inilah aku merasa nyaman gitu kan. Aku mencari pertolongan dari agamaku juga gitu. Kalau aku tentunya juga sama sih ya. Maksudnya agama aku sekarang, agama yang aku anut, Buddha, itu merupakan agama yang paling baik dan paling benar buat aku. Belum tentu mungkin buat yang lainnya belum tentu gitu ya. Karena menurut aku setuju banget sama Kak Diki yang bilang tadi perjalanan gitu ya. Hidup itu juga bagian dari perjalanan proses kita. Nah, bagian dari perjalanan itu kan banyak pergulatan ya. Kita hidup punya banyak masalah, punya banyak luka gitu-gitu kan. Nah, menurut aku agama tuh salah satu terapinya atau pengobatan buat gimana sih supaya luka-luka kita tuh bisa better, bisa lebih baik gitu. Nah, pengobatan itu kan juga nggak bisa semua orang cocok gitu kan, beda-beda kan. Kak Putu bisa dengan terapi A, aku terapi B gitu kan, beda-beda. Nah menurut aku ya cocok dengan aku itu adalah agamaku yang bisa mengobati pergulatan hidup yang aku punya gitu, yang tentunya nggak bisa dipaksakan juga ke orang lain gitu. Jadi kesimpulannya kalau dari aku sih ya saat ini agamaku adalah yang terbaik buat aku gitu. Terapi betul. Betul. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia.